Desa adalah jantung budaya, tempat di mana tradisi hidup dan berkembang. Desa bukan hanya tempat tinggal, tetapi rumah bagi jiwa dan warisan. Selamat datang di Desa Kesamben, sebuah desa yang hadir dengan persatuan alam dan budaya dalam bingkai kebersamaan. Desa kami terletak di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dikelilingi oleh pegunungan dan perkebunan tebu. Sebagai salah satu dari 378 desa di Kabupaten Malang, kami berbatasan langsung dengan Desa Permanu, Desa Karanggan, dan Desa Babadan dengan sebagian besar daerah berupa perkebunan. Desa kami adalah rumah dari 3.759 jiwa yang tersebar di 2 dusun, yaitu Dusun Talun dan Dusun Kerajaan yang terbagi menjadi 25 RT dan 8 RW. Mayoritas penduduk Desa Kesamben menganut agama Islam dan juga Hindu. Keberagaman membuat kami kaya akan tradisi dan nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Pendidikan merupakan suatu hal penting untuk masyarakat sendiri. Desa Kesamben memfasilitasi dan menyediakan program pendidikan dengan didirikannya sekolah-sekolah untuk warga desanya. Dalam program pendidikan, di Desa Kesamben terdapat TK Wisnuwardana dan dalam tingkatan dasar terdapat SDN 1 Kesamben dan SDN 2 Talun. Kemudian, untuk tingkat menengah pertama sendiri, terdapat SMPN 2 Kesamben. Di Desa Kesamben, sektor ekonomi didominasi oleh pertanian dan juga didukung oleh sektor industri. Tercatat ada 4 UMKM unggulan dari Desa Kesamben, yaitu UMKM produk pertanian berupa pupuk organik, kemudian UMKM produk pangan terdiri dari tempe dan tahu, lalu untuk produk kerajinan anyaman yaitu tempe. UMKM sektor pertanian berupa produk pupuk organik. Pupuk ini terbuat dari kotoran sapi yang dicampur dengan bakteri serta air kelapa. Usaha UMKM pupuk ini sendiri dimulai pada masa COVID tahun 2020 dengan pelanggan pertama dari luar kota, sehingga saat ini pada tahun keempat, produksi telah merambat hingga luar provinsi. Kemudian, dalam perkembangannya, UMKM ini sempat mendapatkan dana bantuan atas inovasi pupuk tersebut dari Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, bahkan mendapat bantuan dana produksi dari Bank Indonesia. Kemudian, untuk UMKM sektor pangan, salah satunya produksi tempe. Adapun rumah produksi tempe merupakan bentuk usaha keluarga yang dikelola secara bersama. Mereka menghasilkan 2 jenis tempe, yakni tempe biasa sebanyak 30 kg setiap harinya, dan tempe kacang yang perharinya sebanyak 9 kg. Hasil produksi mereka didistribusikan ke pasar Permanu dan toko susu kedelai di Bendo. Di sisi lain, terdapat juga penjual tahu yang menjalankan produksi dari pabrik tahu terbesar di Dusun Talun milik Haji Didik Mulyono. Pabrik ini telah beroperasi sejak tahun 1999 dan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam proses produksi. Mereka menghasilkan tahu dalam jumlah besar, bahkan saat ada event khusus dapat mencapai 4-5 kuintal dalam satu kali masak. Produk tahu mereka dibagi menjadi tahu mentah dan matang yang didistribusikan ke pasar-pasar lokal seperti Pasar Pakis Aji, Pasar Permanu, dan Pasar Cokolio. Secara keseluruhan, aktivitas produksi tempe dan tahu di Dusun Talun menunjukkan beragamnya praktik usaha rumahan hingga pabrik skala besar yang tetap mempertahankan kualitas dan keberlanjutan dalam memasok kebutuhan lokal mereka. Selanjutnya beralih pada sektor kerajinan, yaitu kerajinan tempe yang dikelola oleh Pak Bai. Pak Bai telah menggeluti kerajinan tempe sejak masa kecilnya pada tahun 1950-an. Setiap hari, beliau menghasilkan 2 biji kerajinan tempe dari bambu yang diambil oleh pembeli setiap minggu dengan harga bervariasi antara 15.000 hingga 40.000 per biji, menyesuaikan dengan ukuran dan jenis tempe yang diproduksi. Desa Kesamben memiliki beberapa fasilitas desa seperti balai desa yang berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi, pertemuan dan pelayanan publik di tingkat desa. Balai desa merupakan tempat berbagai kegiatan pemerintahan desa dilaksanakan, termasuk rapat-rapat pemerintahan seperti rapat kepala desa, rapat BPD, dan rapat komite-komite lainnya yang bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan terkait pembangunan dan kehidupan masyarakat desa. Balai desa juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat desa tentang kebijakan dan program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selain itu, terdapat juga posyandu sebagai sarana untuk informasi maupun program-program kesehatan khususnya untuk ibu dan anak. Dan untuk mendukung dan mempertahankan budaya daerah, Desa Kesamben memiliki sanggar tari sebagai pelestarian pengembangan seni budaya untuk mempertahankan budaya lokal, melakukan pendidikan dan pelatihan, serta ajang pengembangan bakat dan kreativitas di bidang seni tari.
Desa Pancasila merupakan julukan dari Desa Kesamben dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda. Desa Kesamben didominasi oleh 3 agama, yaitu Islam, Hindu, dan Kristen. Tetapi, perbedaan ini bukan menjadi hal yang menghancurkan, tetapi menjadi hal yang menguatkan persaudaraan warga desa ini. Untuk mendukung visi dari desa, maka diperlukan lembaga-lembaga yang dibuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Desa Kesamben memiliki beberapa lembaga desa, diantaranya BPD, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Mereka berperan dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan desa, mengambil bagian dalam penyusunan peraturan desa, serta menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik di tingkat desa. Lalu ada LPMD, atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang bertugas untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan masyarakat desa. Mereka berperan dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengelola dana desa, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan proyek pembangunan. Sektor keamanan, terdapat Linmas sebagai kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mengamankan lingkungan masyarakat. Mereka membantu dalam pengamanan dan penegakan hukum di tingkat desa, serta berperan dalam mitigasi bencana dan penanggulangan keadaan darurat. Lalu terdapat kader PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang merupakan relawan yang terlibat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan keluarga. Mereka memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang kesehatan, gizi, pendidikan, dan kemampuan ekonomi keluarga. Dan terakhir, terdapat Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di tingkat desa, yang bertugas mengembangkan potensi generasi muda dan melaksanakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan olahraga. Mereka juga berperan dalam kegiatan kemanusiaan dan pembinaan kreativitas, serta kepedulian sosial di masyarakat. Moto desa kami, Gemah Ripah Woh Jinawi. Dengan harapan ke depan desa kami bisa memakmurkan masyarakat desa Kesamben tanpa kekurangan sesuatu apapun, subur, makmur, sehat walafiat.